kalau kami sendiri merekomendasikan proses ini tuh bisa dipangkas tidak tersentralize ke dapur. Padahal kalau dengan mekanisme kantin, itu kan lebih dekat ya. Rasa memiliki dari vendor dapur, rasa memiliki dari orang tua murid, rasa memiliki dari anak-anaknya, rasa memiliki dari pihak sekolah. Itu mereka merasa punya tanggung jawab tentunya terhadap apa yang dikonsumsi oleh anak-anak di sekolah gitu. Sementara kalau ketika ditarik ke dapur, itu kan kita tidak pernah tahu ya, misalnya siapa yang memasaknya, siapa yang akan makan makanan tersebut. Ini kan sempat nih di rapat DPR ini menyampaikan bahwa mungkin solusi alternatifnya harus ada food tester dulu nih. Nah, tapi kalau dari rekan-rekan SISDI ini gimana nih Mas ngelihat salah satu saran dari rekan-rekan DPR, silakan. Ya, food tester tentunya itu bahkan sebenarnya di dalam mekanisme dapurnya sendiri kan sudah diatur ya terkait dengan ahli gizi juga tentunya sebelum mengemas berbagai porsi itu untuk dikirim ke sekolah juga sudah ada proses seperti itu gitu. Sayangnya kan kalau misalnya food tester ini dibebankan kepada guru, yang mana itu menjadi tanggung jawab tambahan bagi guru untuk mencoba dulu makanan yang akan dimakan oleh siswa. Dan itu udah terjadi di beberapa daerah, guru pun ikut keracunan. Karena apa? Mereka juga ikut mencicipi dari MBG yang diberikan seperti itu. Mestinya kan standar tadi udah clear sejak dari dapur dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kami sendiri merekomendasikan proses ini tuh bisa dipangkas tidak tersentralize ke dapur, tapi ada mekanisme-mekanisme yang sebenarnya sudah berjalan di berbagai daerah ya. Misalnya baru kemarin Mas Ahmad Arif dari Kompas itu menulis di Harian Kompas terkait dengan bagaimana program existing di salah satu sekolah di SD Muhammadiyah itu akhirnya terpaksa atau diarahkan untuk berhenti kantin sekolah sehatnya hanya karena untuk mengakomodir masuknya MBG. Bayangkan sudah 10 tahun program kantin sehatnya berjalan di sekolah tersebut dengan praktik yang tidak ada keracunan, anak-anak juga makan dengan sehat, dengan lahap, lalu tiba-tiba terdisrupsi oleh program yang merupakan ambisi politik dari pemerintah pusat, akhirnya menggantikan program yang udah berjalan dengan baik gitu. Padahal kalau dengan mekanisme kantin, itu kan lebih dekat ya. Rasa memiliki dari vendor dapur, rasa memiliki dari orang tua murid, rasa memiliki dari anak-anaknya, rasa memiliki dari pihak sekolah itu mereka merasa punya tanggung jawab tentunya terhadap apa yang dikonsumsi oleh anak-anak di sekolah gitu. Sementara kalau ketika ditarik ke dapur, itu kan kita tidak pernah tahu ya, misalnya siapa yang memasaknya, siapa yang akan makan makanan tersebut dan lain sebagainya seperti itu. Iya, ini menarik ya Mas, karena saya pun juga membaca artikelnya juga dan mungkin hampir sekitar 10 tahunan itu ini menjadi hal yang ironi ketika kantin sekolah, dapur sekolah yang sudah bisa memfasilitasi muridnya gitu dengan makanan yang sehat dan terjamin kebersihannya malah harus dihentikan karena adanya MBG ini. Tapi berarti ini bisa dijadikan sebagai opsi ya Mas, bahwa pemerintah mungkin nggak harus yang memfasilitasi secara langsung dengan adanya dapur SPPG begitu, tapi bisa memberikan dana kepada sekolah-sekolah. Apa ini bisa menjadi opsi Mas? Ya, tentu opsi-opsi seperti itu kan bahkan udah dipraktikkan di berbagai negara ya. Sayangnya mungkin proses evaluasi dan juga pembelajaran misalnya sebenarnya pemerintah tuh benchmarking ke praktik negara mana sih misalnya terkait dengan program free school meals ini ya kalau di berbagai negara. Jadi dan tentunya benchmarking ini juga tidak bisa plek-ketiplek misalnya ngikutin Jepang, ngikutin misalnya Brazil dan sebagainya. Tapi ada beberapa praktik-praktik bahkan di levelnya nggak mesti nasional ya di beberapa kota misalnya. Itu praktiknya sudah baik dan itu bisa diadopsi seperti itu. Jadi tidak bisa segala sesuatu tuh dipukul rata, ditarik ke pusat gitu. Mungkin ambil satu contoh terkait dengan bagaimana sebenarnya blanket approach. Ini kan programnya pakai blanket approach ya, universal. Tidak peduli anak ataupun penerima manfaat di daerah tersebut sebenarnya membutuhkan gizi yang seperti apa, tapi pendekatan yang dilakukan itu sama. Misal ambil contoh di Jakarta, itu kalau berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2023, angka prevalensi diabetes dan overweight usia anak umur 15-12, 13-15 maupun 16-18 itu di atas rata-rata nasional angka diabetes dan juga overweight anaknya. Apakah angka di Jakarta ataupun anak-anak di Jakarta kebutuhan gizinya sama dengan daerah lain? Tentu berbeda gitu. Makanya ketika approach-nya selalu ditarik ke pusat, selalu one size one fit for all, itu akan sulit untuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di daerah gitu. Padahal setiap daerah itu memiliki keunikannya sendiri, memiliki kebutuhannya sendiri seperti itu. Oke, nah ini yang memang jadi hal yang menarik
Dan perlu perhatian gitu ya, karena kemarin di rapat DPR pun ada Dokter Tan Sutien yang Ya, kemarin juga sempat bilang kalau misalnya anak-anak Papua bukannya dikasih makanan-makanan lokal, malah spaghetti, terus Hmm. burger, katsu, begitu ya. Iya, Mas, tapi Mas mungkin juga mau menambahkan sih Mas apa yang tadi Mas sampaikan ya, terkait ahli gizi. Nah, karena ini kan di sosial media juga rame ya, di mana setelah ditelusuri ini ternyata banyak sekali ahli gizi yang ternyata fresh graduate nih Mas katanya ya. Nah, kalau dari Sisdi sendiri ini melihatnya seperti apa Mas? Apakah mungkin rekan-rekan fresh graduate ini apakah dimasukkan karena mungkin kekurangan orang ahli gizi untuk menjalankan program ini, karena mengingat program ini kan cukup besar ya Mas ya, satu Indonesia gitu, sehingga fresh graduate diturunkan, atau bagaimana rekan-rekan dari Sisdi melihatnya? Silakan Mas. ya, kami memahami kalau dari sisi sendiri melihatnya fenomena ini kita tidak bisa semata menyalahkan ahli gizi fresh graduate itu maka tidak layak untuk bekerja ataupun menyajikan tadi ya makanan, menjamin keamanan pangan dari yang disajikan di MBG dan lain sebagainya gitu. Kita mesti melihat ini juga dari misalnya satu, bagaimana sebenarnya kepala dapur SPPI itu dilatih. Karena kita mendapat laporan juga bahwa pelatihan dari SPPI justru lebih banyak atau dominan hal-hal yang militaristik dibanding terkait dengan aspek gizinya, misalnya satu. Lalu yang kedua, terkait dengan kapasitas dari kerja ahli gizi itu sendiri. Bayangkan satu dapur itu diisi oleh satu ahli gizi saja, dan itu harus menjaga 3.500 sampai 4.000 porsi makanan setiap hari. Dan jam kerjanya itu kalau dibayangkan Mas, kalau di Juknisnya mungkin 5 hari ya, karena anak-anak sekolah kan Senin sampai Jumat. Tapi kan kita tidak bisa melihat itu, oh hanya Senin sampai Jumat aja kerjanya. Memangnya menu makanan yang disajikan di hari Senin itu tidak disiapkan dari Minggu. Apalagi kalau kita lihat jam kerjanya mereka udah harus dimasak misalnya dari tengah malam. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang mestinya kita lihat juga, bukan hanya sebatas dari oh ahli gizinya ini masih fresh graduate, belum punya pengalaman dan lain sebagainya, tapi kita juga harus berempati. Sebenarnya apakah mereka sudah mendapat insentif yang layak tentunya, yang pertama. Lalu yang kedua, apakah lingkungan kerja mereka juga layak? Lalu yang ketiga, bagaimana SOP yang dilaksanakan di dapur gitu. Kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab, oh ini kan udah ada ahli gizinya. Kalau misalnya keracunan maka salah ahli gizi, ya nggak gitu gitu. Karena mereka juga punya kapasitas, keterbatasan kapasitas. Kita perlu juga memahami hal-hal semacam itu. Justru yang mestinya dikritik adalah desain dari bagaimana satu dapur itu diberi kewenangan dan juga tanggung jawab sampai 3.500 dan 4.000 porsi setiap hari, dan itu hanya dibekali oleh satu ahli gizi. Kita justru harusnya mempertanyakan hal tersebut, seperti itu sih. Oke. Nah, pemerintah ini kan sudah mengumumkan akan membentuk Satgas MBG nih, Mas Fahri. Tapi apakah dari CISDI sendiri melihat perlunya audit independen terhadap penyelenggaraan MBG, termasuk daerah-daerah yang rawan kasus seperti di Bandung Barat ini, Mas? Silakan. Ya, insiden keracunan itu kan terjadi sebenarnya di banyak daerah ya, termasuk di Bandung Barat gitu. Karena itu mungkin yang paling masif memakan korban. Tapi justru saya ingin bertanya, ketika berbicara soal daerah rawan kasus, indikator apa sih yang kita gunakan gitu? Karena tadi sebenarnya standarnya itu kan dibikin sama BGN. Yang memverifikasi dapur itu juga BGN. Bahkan data data terkait dengan jumlah dapur, sebarannya, titiknya mana aja, berapa jumlah dapur yang dibangun dalam 1 bulan terakhir, itu hanya BGN dan Allah yang tahu gitu. Meskipun tentunya ya, jadi kami merasa justru mestinya BGN yang mengklarifikasi standar apa yang digunakan untuk memverifikasi dapur tadi gitu. Bagaimana proses verifikasi dan monitoringnya di lapangan? Kenapa bisa insiden-insiden semacam ini terjadi gitu? Karena bagi kami audit dan evaluasi penyelenggaraan BGN itu harus dilakukan secara menyeluruh ya. Tidak bisa tadi case per case, karena ujungnya hanya akan melempar permasalahan ke dapur, ke ahli gizinya gitu, yang hanya menjalankan tugas ataupun SOP saja gitu. Sementara bagi kami permasalahan fundamentalnya justru ada tadi di tingkat yang lebih hulu, yakni tata kelola yang transparan, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta pelibatan bermakna Pemda, orang tua, pihak sekolah sejak awal, bukan hanya saat terjadi insiden keracunan yang akhirnya jadi bikin mereka jadi kayak tukang cuci piring gitu, apa ya, kalau bahasa Sundanya katempuhan gitu. Mereka mendapat akibatnya aja tuh dari penyelenggaraan ini gitu. Rencana pembentukan Satgas menurut kami itu justru menimbulkan pertanyaan baru sebenarnya. Apakah dalam tata kelola existing atau yang saat ini terjadi atau sebelumnya itu belum dipikirkan mekanisme untuk mencegah
insiden-insiden keracunan ini terjadi gitu. Emang standar yang digunakan selama ini tuh standar apa sih? Seperti apa gitu? Siapa yang memastikan monitoring dan evaluasinya di lapangan? Bagaimana pelibatan dinas kesehatan misalnya atau puskesmas selama ini? Jadi aneh kalau misalnya sampai-sampai baru saat ini dibuat satgas seperti itu sih Mbak. Oke, berarti ini memang PR sekali ya Mas bagi pemerintah untuk memang menentukan standarnya dulu sebenarnya Mas. Karena kalau dari tadi kita berbincang memang karena standarnya yang belum clear, belum jelas sehingga memang berpengaruh hingga ke hasil akhirnya gitu ya, outputnya gitu ya Mas ya. Ya, standarnya ada. Juknisnya pun kami menerima dan kami punya dokumennya. Tapi kalau misalnya teman-teman coba cari di websitenya BGN, itu nggak akan ada, nggak akan ketemu. Kami juga mendapat dokumen-dokumen semacam itu kan sebenarnya dari sumber-sumber atau kanal yang sebenarnya informal ya, tidak resmi gitu. Yang mestinya kan itu disediakan secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari lembaga negara yang mengelola puluhan triliun di tahun ini ya, 71 triliun gitu. Sayangnya kan itu sampai sekarang nggak ada tuh dashboard untuk memonitor SPPG-nya titiknya di mana aja, juknis regulasinya ada apa aja, standar apa yang digunakan gitu. Kita dapat informasi-informasi itu ya bukan dari kanal resmi gitu. Sayangnya itu sih. Oke. Nah Mas, lalu untuk siswa nih Mas, karena kan siswa kan ini kan sebagai konsumen berarti ya Mas yang anggapannya dari program ini ya. Sebenarnya ada nggak sih Mas hak perlindungan konsumennya gitu Mas untuk kejadian-kejadian seperti ini? Seperti apa Mas bentuknya? Silakan. Ya, menarik Mas, karena mungkin kita bisa ngelihat ini pertama dari perlindungan konsumen dan juga perlindungan anak ya. Anak di dalam program ini ditempatkan hanya sebagai objek yang menerima program, menerima makanan tanpa mereka bisa memberikan feedback. Ada beberapa kasus mungkin yang muncul di media juga, anak-anak memberikan feedback, misalnya memposting di sosial media atau misalnya mengadu ke pihak sekolah dan lain sebagainya, akhirnya mendapat justru represivitas gitu, baik dari tingkat sekolah maupun dari SPPG atau dari BGN seperti itu. Itu ada beberapa kasus seperti itu dan tentunya itu kan ada semacam relasi kuasa ya, yang tentunya timpang juga antara anak ditempatkan sebagai objek yang ya udah kamu harus mau nggak mau makan aja seperti itu. Dan juga yang disayangkan adalah beberapa aspek lainnya yang jarang dibicarakan ada terkait dengan jam makan. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Tan ya di RDP DPR kemarin, bahwa jangan sampai MBG ini justru mengganggu jam makan anak gitu. Ada beberapa anak yang udah punya pola makan yang teratur, mereka selalu sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Tapi gara-gara dengan masuknya MBG, akhirnya mereka takut untuk sarapan di rumah, mereka nggak sarapan dulu. Karena apa? Nanti di sekolah, kalau misalnya mereka sarapan dulu, makanannya nggak habis dan lain sebagainya. Perspektif anak itu belum banyak dilihat dan dipertimbangkan dalam desain program MBG selama ini. Padahal kan yang merasakan, yang makannya, yang bahkan kalau kena keracunan tuh anak-anak gitu. Tapi sayangnya mereka belum dilibatkan secara bermakna. Karena apa? Tadi ditariknya terlalu jauh ke apa ya? Kuasa ke dapurnya, relasi ke dapurnya terlalu jauh gitu. Bayangkan kalau misalnya desainnya di tiap-tiap dapur sekolah, lalu juga anak-anak bisa memberikan feedback terhadap misalnya vendor kantinnya, mereka dilibatkan dalam proses perencanaan menu dalam seminggu ke depan mau makan apa aja, dan tidak serta-merta ketika anak-anak pengen makanan yang enak, lalu diberikan begitu saja gitu, misalnya makanan minuman yang tinggi gula, makanan ultra proses dan lain sebagainya. Tapi diberikan edukasi, diberikan pengertian, diberikan pemahaman. Tapi mesti ada proses kokreasi di mana orang tua, pihak sekolah dan anak-anak itu dilibatkan dalam proses tersebut. Itu sih Mas.